Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan video saya tentang mata kuliah produk kreatif yang di dalamnya akan memuat terkait dengan contoh-contoh produk kreatif yang bisa diakses, baik nanti sifatnya untuk konsentrasi teknik mesin maupun di teknik otomotif. Kawan-kawan mahasiswa dan pihak semuanya yang menyaksikan pada kesempatan hari ini, saya menyampaikan video dalam kerangka untuk PDD UKPT di tahun 2025, kemudian acuannya adalah RPS atau Rencana Pembelajaran semester yang di dalamnya terdiri dari 16 kali tatap muka, di mana di dalamnya ada UTS, kemudian ada project, ada UAS, dan pembelajaran yang reguler. Di kesempatan hari ini referensinya ada dua hal yang utama. Yang pertama adalah dari buku kami, saya sebagai penulis pertama, yang berjudul TVET dan Industri Kreatif Pedesaan. Kemudian juga ada hasil-hasil riset, kemudian juga ada hasil-hasil pengabdian menjadikan referensi produk-produk yang sudah kami kolaborasi, baik riset aplikatif RKI dengan internasional kolega di Malaysia maupun pengabdian di masyarakat. Oleh karenanya, mari kita melihat apa yang menjadi referensi pembelajaran di kesempatan hari ini yang menggunakan metode ceramah, metode diskusi, dan metode kuis untuk menjembatani mahasiswa bisa menemukan ide-ide kreatif yang mengedepankan menjadi modalitas utama melalui pemikiran kreatif sehingga nanti menjadi pewujudan nilai tambah secara ekonomi. Berikut video pembelajaran di kelas yang kami sampaikan. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Baik, terima kasih kawan-kawan mahasiswa. Alhamdulillah kita akan presensi. Nanti presensinya seperti biasa melalui portal kita. Ya, kita punya aplikasi portal maupun presensi yang sudah diedarkan tadi sudah ke belakang. Nanti monggo biar nanti bentuk dari kedisiplinan kita apresiasi yang hadir intent, konten untuk pertemuan hari ini. Mari kita awali dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, dipersilakan. Selesai? Bagaimana kabarnya Mas Rizky? Sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah sehat Mas Rizky. Terima kasih Mbak Vindi, Mbak Rizka, Mbak Siwi juga Alhamdulillah hari ini tampilnya luar biasa. Kawan-kawan mahasiswa, hari ini kita akan belajar terkait dengan produk kreatif di bidang vokasional, bagaimana kita bisa meningkatkan, kemudian juga bisa memberikan dampak, ya dampak. Nah, apa sih sebenarnya produk kreatif? Sekarang saya tanya sama Mas Arki, produk kreatif apa Mas Arki menurutmu? Produk kreatif merupakan sebuah pembelajaran di mana mengasah pemikiran mahasiswa atau siswa itu menjadi sebuah orang yang kreatif. Oke, terima kasih. Bagus, ya. Jadi intinya adalah produk kreatif itu adalah muara bagaimana pemikiran dari SDM, ya, terutama dari mahasiswa, dari manusianya yang menghasilkan karya inovasi. Kalau inovasi berarti original, unik, tetapi tidak hanya sebatas di situ ya, tetapi harus bisa memberikan dampak, manfaat, ya, terutama bagaimana produk kreatifnya bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Oke. Karena kita lihat Mas Daris, boleh main HP Mas Daris.
Apa contohnya produk kreatif Mas Denis? Ayo, bingung kan? Makanya ketika diajarin harus fokus. Ya, oke. Sekarang ganti Mas produk kreatif menurut produk paling belakang. Wah, biar nggak ngantuk. Mas Rio, ayo Mas Rio, apa produk kreatif? Berarti suatu usaha untuk memastikan suatu produk yang dapat dihasilkan untuk dijual atau dikembangkan, Pak. Oke, sip, betul ya. Oke, kita lanjut teman-teman mahasiswa. Sama ya, berarti adalah tadi sudah disampaikan sifatnya adalah hasil inovasi ya. Berarti kalau hasil inovasi ini bagaimana sudah dikaji ya. Kemudian juga idenya baru, original ya, tidak plagiat. Kalau kita di ajaran taman siswa terkenal dengan 3N. Apa 3N? Niteni, amati, tiru, modifikasi. Kira-kira gitu ya. Nah, itu sama. Kita paling simpelnya dari situ. Kemudian kalau kita melihat bidang-bidang produk kreatif, tentu apa yang disampaikan oleh pemerintah ya, baik melalui dari beberapa kementerian, kita punya SDGs ya, ada yang di bidang kerajinan, kemudian di bidang otomotif, di bidang jasa, dan banyak hal ya. Tentu teman-teman mahasiswa, kalau kita bisa melihat produk-produk kreatif yang alhamdulillah ini juga hasil kolaborasi kami ya, dari mahasiswa juga. Kemarin yang dapat penghargaan PF Muda ya dari Pertamina Foundation, mengembangkan produk kreatif bagaimana mengolah limbah dari kayu menjadi gelas minuman ya. Siapa yang kemarin ya? Mas Rifki, sebutkan gimana Mas Rifki, kasih gambaran kemarin dapat proyek PF Muda, mendapatkan the best kategori sosial terbaik. Ya, Mas Rifki disampaikan kira-kira kolaborasi kemarin bersama kita siapa saja, mungkin bisa berdiri. Ya. teman-teman, kemarin kami mendapatkan dana hibah dari Pertamina Foundation. Contohnya kayak anyaman, tas anyaman, dan kayu juga seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi dicekam, kemudian bubut. Kita yang membuatkan mesin bubut, namanya mesin bubut rotor kayu. Ya, kita hibahkan kemarin di masyarakat. Ya, tahun ini kita sedang mengajukan lagi meriset, alhamdulillah melalui pengabdian diterima untuk mesin laser cutting ya di masyarakat, hingga nanti kita bisa membuat grafit. Banyak yang kita kembangkan. Ini contoh-contohnya. Kemudian contoh kedua, kawan-kawan mahasiswa ini juga kolaborasi riset dengan orang Malaysia. Nah, dulu kalau kita membuat kerangkanya ini digunakan dicat ya, finishing dan lain-lain. Artinya apa? Produk kreatif itu sangat beraneka ragam apa yang bisa kita dapatkan. Ini adalah salah satu kolaborasi kemudian kita hanya menggunakan serat alam. Ini fungsinya buat apa sih sebenarnya? Pada bingung ya? Ya. Tahu nggak? Ada yang tahu nggak kira-kira? Enggak. Nah, ini buktinya adalah buat mainan kucing. Ya, kalau kawan-kawan mahasiswa suka hobi kucing, mainan ya, atau buat kekasihnya. Ya, ini buat mainan cakar-cakaran gitu loh. Nah, ini bisa. Ini ada serat pandan dan serat apa itu namanya kelapa. Kita kemarin juga kolaborasi banyak. Kemudian juga ada contoh-contoh yang kemarin mahasiswa kreatif. Nah, laki-laki yang kreatif adalah Faisal. Oke. Banyak ya. Nah, ini di bidang otomotif juga ada. Ya, di bidang otomotif membuat apa yang namanya nih? Jam dinding, jam meja ya, menggunakan bahan-bahan bekas dari apa yang namanya ini? Rantai. Ini apa ini? Piring cakra. Ini banyak. Nah, ini banyak juga. Artinya apa? Kawan-kawan mahasiswa kita bisa mengelaborasi. Ini contoh juga ya. Oke. Selanjutnya, kalau nyampe sini sudah paham. Nah, ini kita skip ya.
Kita juga bisa, apa sih Pak bedanya industri kreatif, ekonomi kreatif, UMKM? Di dalamnya pasti ada produk-produk kreatif. Nanti kawan-kawan mahasiswa juga bisa membaca bukunya punyaan kami, ya, penulis pertama saya, Rivet dan Industri Kreatif Pedesaan. Ini sangat relate terkait dengan prodi kita, kemudian terkait dengan otomotif maupun di mesin, tapi ini lebih pada engineering. Itu ya, jadi nanti monggo dielaborasi terkait dengan produk-produk yang bisa kita harapkan. Intinya apa? Produk kreatif itu adalah menitik beratkan pada kemampuan daya pikir. Ya, cost-nya sangat sedikit, tetapi dia kreatif sehingga kontribusi pendapatan itu signifikan. Artinya apa? Oh, dengan modal kreativitas itu memberikan dampak tambahan yang besar. Itu ya kuncinya di produk kreatif. Ini salah satu tadi sudah, kebetulan di tim prodi kita juga mengembangkan mobil listrik, kemudian duduk timbul dan lain-lain. Nah, ini salah satu. Nah, ini salah satu karya dari mahasiswa. Ya, alhamdulillah mahasiswa kita juga mengembangkan augmented reality, ya, melalui dari karya-karya tugas akhir skripsi. Ya, jadi nanti monggo kawan-kawan mahasiswa, sekarang era yang sangat luas, ya, sangat cepat dengan AI, maka Anda bisa menggiring atau memberikan modalitas AI itu sebagai percepatan produktivitas Anda. Itu. Dan terus bagaimana kita biar bisa menghasilkan produk kreatif, Pak? Project. Kemudian kita juga lebih ke quiz. Banyak yang bisa kita ambil dari apa yang sudah kita sampaikan tadi. Selain 3M, maka juga harus ada ngandel, ini adalah percaya pada Tuhannya. Tendel ini adalah berani, ya. Bandel ini adalah dia tahan banting, ya. Dan kandel ini dia tebal imannya. Kira-kira gitu. Silakan disiapkan untuk kita mengambil kuis, ya. Mungkin dari sini tadi sudah jelas yang saya sampaikan? Sudah. Oke, terima kasih. Kita sesi kedua, kita akan mau kuis, ya. Nanti habis kuis kita akan membuat kelompok-kelompok kecil. Masing-masing kelompok-kelompok kecil nanti menyampaikan hasil inovasi ide yang nanti kita akan masukkan kepada angin foundation, ya, terminal foundation. Silakan disiapkan melalui Android atau gadget Anda. Kita akan melakukan quiz. Kita mulai, ya. Passwordnya sudah tertera di layar depan. Kita mulai 1, 2, 3. Ya. Ini sebagai bentuk untuk mengasesmen Anda sejauh mana pemahaman Anda terkait dengan produk kreatif, ya. Kemudian nanti pertemuan selanjutnya kita akan mengkurasi ide-ide your talent yang the best, kemudian kita akan wujudkan dalam bentuk praktek. Kita kuatkan dulu apa yang harus Anda kuasai terkait dengan apa sih esensinya dari produk kreatif itu. Fondasi atau filosofinya adalah seberapa kreatif dari pemikiran Anda, modalitasnya ya pikiran, tetapi memberikan dampak yang begitu besar. Ya, selamat, kerjakan dengan cepat dan tepat. Nah, sementara dipimpin oleh Iqbal walaupun santai, diam, ya, rambut keribu, ya, tapi nomor 1. Oh, Iqbal ini kok. Bagi yang ketinggalan boleh ngepur, ya. Mas Bima, gimana Mas Bima? Aman, Pak.
Pak Siwi, sip. Syukur-syukur Anda ketika membuat ide bisa memberikan dampak sosial ya. Nah, silakan dikerjakan. Nanti kita akan bahas untuk ide-ide selanjutnya. Julio aman? Devan? Tugaskan serius ini. Basic. Boleh pakai laptop, boleh pakai HP. Silakan dipilih. Mantap. Oke, terima kasih bagi yang sudah selesai. Tiga menit lagi ya, ayo. Extra time. Sementara the best untuk kategori belian masih Mas Peter, Mas Daris, kemudian yang emas Mas Julio, Mas Bimo, kemudian yang perak siapa ini perak? Perak Ramadan, Irfan, kemudian perunggu Mbak Vindi, Mas Lamda. Yang besi, wah ini sukanya besi ini. Besi siapa ini? Yoga, Yusuf. Masih ya masih. Masih ya masih. Masalah. Yuk, 1 menit setengah. Ayo banting. Mas Ajudan aman? Ayo fokus lagi, ayo. Sambil dulu ya sih. Kita ini kan ngopo iki. Suri ono apa suri? Pikirnya ngopo. Lagi sama kontrakan gini. Gimana ini kan ngopo iki. Mbak Siwi udah selesai? Iya, di ini sudah itu kunci. Iman. Sulaiman. Zaman ya. Sudah selesai? Sudah selesai? Oke, kita akhiri ya. Silakan habis ini nanti hasilnya akan saya kasih reportnya di WA group ya. Oke, kita akhiri. Oke, selamat Mas Peter, Mas Irfan, kemudian disusul Mbak Rizka, Mbak Dwi,
Mbak Vindi, Mas Yoga dan lain-lain sudah mempersembahkan untuk kuis hari ini ya. Ini hampir ini yang warna-warna ini berarti ada kesalahan ya, tetapi saya lihat nampaknya korbannya normal ya. Ada yang betul semua ya, ada yang salah satu, kemudian ada yang salah satu, ada yang salah dua juga. Setelah itu bentuk apa namanya kejelian Anda. Dan terima kasih kawan-kawan mahasiswa sudah mengikuti kuis pada kesempatan hari ini. Selanjutnya kita buat sesi diskusi ya. Sesi diskusi kita buat kelompok yang satu kelas ini kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok ya. Masing-masing kelompok nanti sampaikan idenya saja ya. Kemudian minggu depan kita akan buat ide-ide itu menjadi sebuah pitch ya, atau presentasi terbaik membuat storytelling. Ya, saya minta kira-kira dari kelompoknya paling 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari ini tanggal berapa? 25. Ganjil ya, ganjil berarti 1, 2, 3. Oke, kelompok yang depan saya pas ini, Mas Daris, kemudian Mas Bima dan kawan-kawan. Atau yang paling belakang, apa kira-kira yang Anda dapatkan ide-ide kreatif yang bisa memberi dampak manfaat, terutama khususnya Anda juga bisa mengerjakan ya. Sekarang eranya kolaborasi. Silakan, mungkin perwakilan yang kelompok 3 ini bisa disampaikan. Daur ulang plastik ya. Nanti monggo ya. Ini tadi saya minta karena sudah disampaikan oleh Mas Daris bagaimana bisa mendaur ulang plastik ya. Pasca ini monggo di follow up ya, tadi sudah disepakati untuk dibuat kelompok-kelompok kecil ya. Nanti monggo bagaimana mendaur ulang plastik ini menjadi bahan yang punya tambahan nilai ya, baik fungsinya maupun cuannya. Oke, terima kasih Mas Daris. Selanjutnya siapa ya ini ya? Saya mau bergeser pada wanita yang paling cantik semua ya. Oke. Siapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, Mbak Rizka. Oke, Mbak Rizka. Apa idenya? Kira-kira kelompoknya boleh saling berembuk sebentar juga nggak apa-apa. Atau tadi sudah diskusi? Memanfaatkan limbah logam dijual. Iya, bisa dijual, tapi terus kita diapain? bikin inovasi dulu. Oh, kayak tadi ya? Iya. Kayak ini tadi ya? Ya, ini tadi adalah limbah logam. Kok tole-tole gitu? Ini bisa dinyalakan ya. Kemudian juga sudah diinovasi dengan baterai dan sekarang fungsi. Ini jamnya mau jam 5. Nah, nanti dia itu dibenerin. Oke. Terima kasih Mbak Rizka. Selanjutnya kelompok 6 sudah, kelompok 3 sudah. Sekarang kembali kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 diskusi dulu ya. Kita bergeser dipimpin oleh Mas Sulaiman. Ayo Mas Sulaiman, Mas Yoga, Mbak Siwi, monggo. Kira-kira punya ide apa? Mungkin ini Pak, apa dari tanah liat kita membentuk apa ya, kayak asbak gitu Pak. Buat asbak Ya, dari hasil tanah liat. Ya, Pak. bisa dijual ya? Bisa. Oke. Selanjutnya ini kelompok berapa tadi? 4. Habis 4 berapa? 2, 5. Oke. Ini sekarang Mas Arki dan kawan-kawan. Punya ide apa Mas Arki? Nggak boleh sama lo ya? Satu kelemahannya Pak. Nggak boleh sama. Yo, kalau sama mencari ide lagi. Sama nggak tadi kira-kira? Kira-kira sama satu kelompok. Ada ditanya. Apa coba apa?
Jadi bahan utama dari ide kita itu tanah liat Pak, yang dimana kita tuh kayak jadi seorang arsitektur nantinya. Jadi kita mendesain miniatur mobil yang sudah paling nggak monitor ini Pak. Nanti kita tuh kayak belajar bagaimana kita kreativitas kita dalam memodifikasi mobil, entah nanti bikin fuel sport, terus NDP atau LCDC gitu Pak. Jadi hasil dari karya tadi itu kita bisa ikutkan ke pameran. Nah, dari hasil pameran bisa kita kolaborasikan ke beberapa perusahaan itu bisa jadi opsi Pak. Lebih ke bagaimana membuat opsi-opsi desain terkait dengan prototipe terkait dengan mobil yang disampaikan. Oke, terima kasih. Mungkin ada tambahan kelompok 5 ini, Mas? Ada nggak? Belum ada. Oke, yang belum kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Oke, kelompok 2 ini dipimpin oleh Mas Rizky. Untuk Mas Rizky. Tembakau. Oh, Limbah kayu. pemanfaatan limbah kayu. Jadikan asbak. Jadikan asbak. Kayak asbak. Terima kasih untuk sesi diskusi, saya pikir menarik, tapi perlu hati-hati ya. Fungsinya adalah kebermanfaatan buat masyarakat. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus buat kita semua. Oke. Yang terakhir, kawan-kawan mahasiswa, kita refleksi dalam artian apa yang bisa kita ambil di pertemuan hari ini. Nanti silahkan ya, ide-ide yang sudah Anda sajikan di tim itu silahkan nanti dikoordinasikan ya, termasuk bagaimana Anda membuat tim yang solid, terutama produk kreatif nanti dibuat dalam bentuk bisnis ya, dibuat dalam bentuk bisnis. Nanti kita akan bahas minggu depan apa itu bisnis, bagaimana membuat bisnis dalam ideation 5 slide, 5 lembar. Kita akan memetakan ya apa kebutuhan permasalahan di lapangan, potensinya seperti apa. Nanti kita akan sampai ke expo. Nanti kita akan semoga bisa sampai ke sana. Dan saya pikir kita semua bisa. Mari kita akhiri pada kesempatan pertemuan hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.